Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu untuk hari ini, dan terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya, dan kita akan kembali mendengarkan slice penjelasan dari Dokter Wenti tentang GERD ini ya, karena panjang banget nih, gastroesophageal reflux disease ya. Oke, silakan dokter. Ya. Oke, jadi penata laksanaannya atau terapinya ini ada 5 target yang harusnya dicapai. Yang pertama adalah menghilangkan gejala atau keluhan, sudah pasti ya. Kemudian menyembuhkan lesi esofagus. Jadi lesinya tadi ya, apabila dia ada luka di sana tadi atau bekas iritasinya tadi harus disembuhkan. Kemudian mencegah terjadinya kekambuhan, memperbaiki kualitas hidup dan mencegah timbulnya komplikasi. Jadi untuk pasien GERD ini yang paling mengganggu adalah kualitas hidupnya. Dia bergerak akan susah, nggak nyaman rasanya, itu kayak orang sesak napas tapi nggak tahu. Jadi biasanya penyakit GERD ini datang setelah berobat ke dokter paru, mungkin ke dokter jantung, mungkin karena keluhannya agak random, agak menyebar ke, bisa agak sesak napas nih dok, kenapa nih tiba-tiba sesak napas, ternyata dia GERD. Kemudian kayak jantung saya kayak berdebar gitu dok, kayak sakit banget, apa saya sakit jantung, ternyata GERD ya. Jadi kualitas hidupnya agak terganggu ya. Kemudian, nah ini alur pengobatan di layanan primer. Jadi di layanan primer ini di Vaskes ya, Vaskes tingkat pertama itu jika ada pasien terduga GERD maka kita harus anamnesa. Anamnesa kita tanyakan dengan kuesioner GERD-Q tadi ya. Ternyata dia bukan GERD, maka tidak akan diterapi dengan GERD. Kalau dia positif GERD, kita lihat dulu apakah ada alarm simptomnya atau tidak. Alarm simptomnya apa? Ini, nyeri menelan, sulit menelan, ada perdarahan, kemudian ada penurunan berat badan drastis, lalu ada muntah. Lalu kita lihat faktor usianya juga. Nah, kalau ternyata alarm simptomnya tidak ada, maka kita obati dengan PPI test. PPI test ternyata bagus, ada hasilnya, maka dia positif GERD. Lalu apalagi yang dilanjutkan, terapi GERD dilanjutkan selama 8 minggu atau 2 bulan. Ya. Kalau ternyata dia positif alarm simptom tadi, maka tidak kompetensinya lagi untuk pelayanan primer menangani pasien tersebut. Maka harus dilakukan rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam atau gastro. Artinya ya. Di alurnya kurang lebih segitu. Jadi nggak boleh nih pasiennya, untuk edukasi juga nih ya buat masyarakat Bengkulu, pemirsa TVRI. Kalau datang tiba-tiba dokter saya minta rujukan dok, saya mau aja gitu kan. saya mau ke penyakit dalam dok, mah saya kambuh, belum pernah berobat satu. Kita datang-datang udah ditodong meminta rujukan ya susah ya. Paling tidak kita harus periksa dulu, kita harus tanyakan dulu, kita harus evaluasi dulu. Obatnya ada di puskesmas? Ada. Oke. Selanjutnya, nah ini kalau yang tipikal tadi ya, jadi di terapi dengan PPI yang gejalanya sudah khas tadi ya, harus di terapi PPI ternyata hampir sama sih sebenarnya. Jadi yang kalau terdapat alarm simptom tadi sama dokter spesialisnya nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu tadi endoskopi, mungkin radiologi atau pH-metri. Untuk menilai apa? Biasanya kalau ada alarm simptom ini kita takut adanya kemungkinan keganasan atau ada komplikasi lain, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Oke, biasanya komplikasi GERD ini apa? Penyakit apa dokter? Baret esofagus ya, yang tadi kayak ada perdarahan di bagian esofagusnya, dan itu beresiko untuk memicunya terjadi kanker. Ini terapinya tadi ya. Nah, gejala membaik, maka coba stop PPI, ternyata kambuh, berarti harus diterapi on demand. Atau misalnya sudah membaik, maka kita langsung terapi saja. Oke, ini obat-obat nih, biasanya obat-obat emah. Ternyata setelah dilakukan penelitian, memang yang paling bagus atau yang paling signifikan untuk asam lambung atau GERD itu adalah PPI. Apakah obat ini bisa dibeli bebas? Bisa, tapi ada dosis-dosisnya ya. Jadi pasien nggak akan bisa beli sendiri, nanti terapi sendiri, tapi kan nggak ada evaluasinya nanti. Jadi nanti kambuh-kambuh terus. Jadi biasanya prinsipnya adalah dokter spesialis juga ataupun dokter umum nanti dia akan memberikan terapi selama 2 bulan. Sudah membaik, sudah clear, stop obatnya. Kita kasih obatnya dikantongin aja sekitar sekeping. Kalau ada keluhan lagi boleh diminum. Kalau nggak ada diserah. Jangan lagi. Iya.
Jadi penyakit GERD ini bisa disembuhkan tidak seumur hidup. Oke, baik. Itu garis bawahnya ya. Iya. Nah, ini yang perlu modifikasi gaya hidup, penata laksanaan non farmakologi. Yang pertama adalah harus berat badan berlebih ini dievaluasi. Jadi yang gemuk-gemuk boleh untuk diet, olahraga. Olahraga sehari 30 menit aja cukup kok, ya. Kemudian meninggikan kepala lebih kurang 15 sampai 20 cm pada saat tidur, ya. Kemudian menghentikan rokok dan minum alkohol. Kenapa? Karena tadi zat-zatnya yang di dalam rokok dan alkohol itu bisa memperparah GERD-nya atau asam lambungnya. Kemudian mengurangi makanan dan obat-obatan yang merangsang asam lambung. Nah, obat-obatan ternyata ada juga yang bisa meningkatkan asam lambung. Ada juga. Benar. Contohnya apa? Obat-obatan pereda nyeri atau anti nyeri. Seperti apa? Asam mefenamat mungkin. Itu yang paling sering ya. Itu biasanya dibeli bebas. Iya, betul. Sakit dikit nih, aduh sakit dikit, ngilu dikit gitu kan. Langsung minum Asmed. Ternyata dia ada mahnya atau ada GERD-nya, kambuh dia. Jadi nggak boleh bebas ya. Lalu makan tidak boleh terlalu kenyang dan makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur. Jadi untuk pasien GERD memang benar yang dikatakan Dr. Junia tadi bahwa makanannya harus sedikit tapi sering. Iya. Berbeda dengan sakit mah misalnya harus teratur. Dia juga harus teratur di jam-jamnya. Jadi kan sedikit atau sering kita sudah tahu nih. Snacknya misalnya 2-3 jam setelahnya baru snack seperti itu. Fungsinya apa? Supaya si asam lambung tadi tidak naik ke atas, gasnya tidak naik ke atas. Karena ada yang diolahnya, lama-lama gasnya akan turun, di akhirnya normal. pH lambungnya akhirnya normal. Ya. Kemudian, nah jadi GERD ini 50%-nya akan mengalami erosi esofagitis. Nah, erosi esofagitis ini bisa tadi perdarahan, bisa muntah terus-terusan ya. Komplikasinya itu tadi. Bisa 15% bisa badai esofagus yang akan terjadi keganasan. Bisa beresiko esofageal adenokarsinoma atau kanker di esofagusnya ya. Oh, bisa muncul kanker ya? Benar sekali. Karena tadi terjadinya perubahan struktur akibat perlukaan yang terus-menerus. Jadi barit esofagus ini yang paling kita takutkan. Muncul itu dokter kalau ada dari awal GERD dulu, bukan tiba-tiba langsung muncul. Nah, dari awal GERD. Jadi kan waktu awal GERD itu dia luka nih, luka yang terus yang ini ya, barit esofagus. Nah, dia kan lukanya udah sekeliling nih. Nah, nanti di sel-selnya ini sudah terjadi perubahan struktur yang akan memicu terjadinya kanker atau gen kankernya akan aktif. Ada pemicunya dulu ya? Iya, pemicunya dari perlukaan yang terus-menerus tanpa diobatin. Baru munculnya kanker tersebut. Benar. Jadi kan komplikasinya ada barit esofagus ya, perubahan lapisan dindingnya tadi yang di lapisan-lapisan dindingnya merah-merah tadi ke arah keganasan ya. Kemudian mallory Weiss ini biasanya terjadi perdarahan, muntah berdarah seperti itu ya. Kemudian struktur. Nah, ini yang penyempitan di esofagusnya. Jadi sulit menelan akhirnya, penyempitan saluran kerongkongan. Kita lihat gambarnya tadi ini ya. Oke, ini ya, ini yang barit esofagus tadi ya. Jadi ini yang akan menjadi keganasan. Nah, ini yang perdarahan, ini darah-darahnya nih, yang biasa muntah darah itu tadi. Nah, ini strukturnya, dia menyempit. Tenggorokan ya? Ya, antara salurannya tadi, yang sphincternya tadi ya. Nah, ini yang struktur esofagus tadi ya. Kan bengkak di sini nih, akhirnya menyempit dia. Dulu dokter, kita jeda iklan lagi ya. Oke, baik, menarik tentunya untuk tema kita hari ini. Kita akan jeda iklan kembali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.